Shalom, selamat pagi saudara dikasih Tuhan. Kiranya berkat Tuhan melimpah dalam hidup kita. Pada hari ini saya akan menyampaikan renungan dengan judul Iman Tumbuh Lewat Pergumulan. Mari kita baca Filipi 1 ayat 27-30 yang berbunyi demikian. Hanya hendaklah hidupmu berpadanan dengan Injil Kristus, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar bahwa kamu teguh berdiri dalam satu roh, dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tetapi bagi kamu adalah tanda keselamatan, dan itu datangnya dari Allah. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Ayat 30, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Amin. Saudara, kehidupan Kristen itu adalah kehidupan yang penuh dengan godaan dan tantangan. Tapi Tuhan menjanjikan kemenangan bagi kita yang taat kepadanya. Dari perikop ini kita membaca 3 kunci untuk mempertahankan iman yang benar. Saya sebut sebagai 3K. Yang pertama adalah konsekuen. Ayat 27 tadi berkata kamu harus hidup berpadanan dengan Injil Kristus. Saudara, kita ini warga negara kerajaan Allah, sehingga hidup kita harus selaras dengan nilai-nilai kerajaan Allah, dengan Injil Yesus Kristus. Jangan kita ngaku sebagai orang Kristen, pengikut Kristus, namanya juga Matius atau Markus atau Lukas atau Yohanes, tapi di penjara karena maling. Ini kan mempermalukan nama Tuhan. Makanya kita harus menjadi warga negara kerajaan Allah yang baik, yang hidup di atas muka bumi ini. Punya nilai-nilai yang luhur dalam pergaulan, dalam pekerjaan, misalnya jujur, punya integritas yang tinggi, rajin, setia, juga di dalam tingkah laku, di dalam etika kita. Saudara, kita membaca 4 Injil, Matius, Markus, Lukas, Yohanes, tetapi orang yang belum percaya membaca Injil kelima, yaitu diri saya dan saudara. Melalui kelakuan kita sebagai orang Kristen, orang akan tahu apakah kita pengikut Kristus yang sejati atau tidak. Paulus berkata, supaya apabila aku datang, aku melihat, dan apabila aku tidak datang, aku mendengar. Artinya apa? Jangan kesalehan kita itu hanya karena diperhatikan oleh hamba Tuhan, dilihat oleh hamba Tuhan. Kalau pendetanya nggak ada, wah, kita melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan firman. Makanya dalam Filipi 2 ayat 12 juga dikatakan, tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar, bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Nah, satu kali ada seorang yang lagi naik motor lewat di rumah seorang temannya yang sedang merokok, saudara. Ini kebetulan gereja beraliran Pentakosta, di mana rokok itu biasanya tidak diizinkan, ya. Lalu ketika kelihatan begitu, kaget dia. Lalu dia bilang, bro, merokok ya? Iya, nggak apa-apalah, sesekali, katanya. Tiba-tiba pas waktu mereka lagi ngobrol-ngobrol, pendeta lagi lewat, saudara-saudara. Waktu pendeta lewat di jalan itu, dipanggil nih sama jemaat yang satu. Dia bilang, Pak, sini dulu Pak. Pendetanya mendekati. Kagetlah orang yang tadi ngerokok, dimasukin di dalam saku celananya. Tapi rupanya karena terburu-buru, dia matikan dulu sebetulnya apinya ke bagian tembok belakang. Tapi karena kurang padam betul, dia masukkan ke saku celananya, masih terasa panas. Maka ketika hamba Tuhan menyalami, apa kabar Pak? Dia langsung pukul-pukul itu sakunya yang di dalamnya ada rokok. Dan dia bilang, Pak, kita sebagai orang Pentakosta harus selalu berapi-api, katanya. Padahal dia matikan apinya. Nah, ini kan berarti menunjukkan kesalehan hanya untuk dilihat manusia. Tuhan mau kita hidup benar karena kita takut akan Dia, dan kesalehan kita bukan untuk dilihat manusia, tapi untuk menyukakan hati Tuhan. Makanya kita harus konsekuen karena kita taat kepada firman. Karena the way of thinking
akan menentukan the way of living. Apa yang kita pikir akan menentukan pola kehidupan kita. Alkitab berkata supaya kamu teguh berdiri, artinya tidak terombang-ambing oleh berbagai arus pengajaran yang aneh-aneh. Karena itu supaya kita jadi orang Kristen yang konsekuen, baca Alkitab, taat kepada Alkitab. Taat kepada apa yang Tuhan ajarkan sehingga kita menjadi teguh. Karena ada pengajaran-pengajaran firman, bukan sekedar khotbah yang ringan dan lucu yang kita dengar, tetapi pengajaran firman yang kemudian kita lakukan di dalam kehidupan ini. Yang kedua, supaya kita menang atas pergumulan dan tantangan dalam kehidupan, kita harus memelihara kesatuan hati. Alkitab berkata, dalam satu roh dan sehati sejiwa berjuang untuk iman yang timbul dari berita Injil. Saudara, gereja itu adalah sebuah tim. Tidak boleh terpecah belah satu dengan yang lain karena akan lemah. Seperti kesebelasan sepak bola, dia harus bekerja sama yang bisa menggolkan ke gawang lawan. Mau yang menggolkan si A, si B, si C, kita tidak boleh iri satu dengan yang lain. Begitu juga dalam gereja Tuhan, tiap orang itu ada tugasnya masing-masing, ada karunia khusus yang Tuhan berikan. Mari kita bekerja sama. Ada sebuah restoran Padang memuat tulisan di temboknya, Anda puas beritahu teman, Anda tidak puas beritahu kami. Oh, bagus sekali saudara. Kalau puas ceritakan, tapi kalau tidak puas kasih tahu kami supaya kami bisa memperbaikinya. Kadang di gereja nggak seperti begitu. Anda puas, diam saja. Anda tidak puas, ceritakan ke seluruh dunia. Nah, ini yang menyebabkan kesatuan tidak terjadi. Tapi kalau kita sungguh saling menjaga kekompakan, saling menguatkan, maka hasilnya akan baik. Dan saya percaya kesatuan hati harus dimulai dari keluarga. Dan kalau kita belajar menganggap orang yang lain lebih utama daripada kita, tidak meremehkan, tidak merendahkan, maka keluarga akan rukun, gereja akan rukun, lingkungan juga akan rukun. Dan di dalam kesatuan hati ada kekuatan untuk kita bisa mengatasi semua tantangan yang ada. Kalau ada masalah jangan saling menyalahkan, tapi justru harus saling kompak mengatasi masalah bersama-sama. Yang ketiga, bagaimana supaya kita bisa menang atas pergumulan, tumbuh secara rohani. Kita harus punya keyakinan. Ayat 28 tadi berkata, dengan tiada digentarkan sedikit pun oleh lawanmu. Artinya kita harus berjuang dalam peperangan rohani tanpa gentar pada musuh. Karena bagi mereka semuanya itu adalah tanda kebinasaan, tapi bagi kamu ini adalah tanda keselamatan. Dan itu datangnya dari Tuhan. Maksudnya apa saudara? Tantangan yang sedang kita alami belum tentu menunjukkan kita berdosa. Kalau kita hidup benar, tantangan ada, itu berarti kita berada di dalam jalan keselamatan yang benar. Karena setan gak gangguin temannya sendiri. Kalau saudara dekat-dekat sama setan, ya kelihatannya semuanya lancar dan aman. Tapi ketika saudara taat kepada firman, setan berusaha mengganggu. Dengan memberikan godaan dan juga memberikan pergumulan. Memberikan penderitaan dalam hidup kita. Tetapi ayat 29 tadi berkata, kepada kita dikaruniakan bukan hanya untuk percaya kepada Yesus, tapi menderita untuk Dia. Saudara harus mengerti bahwa kalau engkau hidup benar, saleh, takut akan Tuhan, engkau menderita. Itu bukan karena dosamu, itu adalah anugerah Tuhan. Kamu bisa naik pangkat, tapi kalau KTP kamu tetap Kristen, nggak bisa. Kamu harus ganti dulu dengan kepercayaan yang lain. Dan saudara tidak mau, karena saudara ingin tetap percaya kepada Yesus dan engkau tidak naik jenjang. Itu adalah kasih karunia Tuhan, karena kau menderita karena kebenaran. Jangan kita menderita karena berbuat jahat, mencuri, utang gak bayar. Itu salahnya sendiri. Tapi kalau kita hidup saleh dan kemudian kita mengalami banyak aniaya, kesulitan, percayalah kita berada pada jalannya Tuhan. Dan ayat 30 tadi berkata, dalam pergumulan yang sama seperti yang dahulu kamu lihat padaku dan yang sekarang kamu dengar tentang aku. Artinya, pergumulan bisa membuat kita bertumbuh di dalam Kristus. Sehingga kalau kita bergantung kepada Tuhan tidak santai-santai, ada kekuatan iman. Saudara tahu bagaimana seorang atlet bodybuilding itu bisa memperbesar otot-ototnya? Dia harus mengangkat beban. Adanya beban-beban yang berat yang dia harus angkut
membuat ototnya makin kuat. Begitu juga otot iman kita dilatih melalui pergumulan yang ada. Nggak ada masalah kadang-kadang membuat kita terlalu santai dan mundur rohani, lemah rohani. Saudara, saya ingat satu kali ada para nelayan yang suka nangkap ikan-ikan salmon. Karena ikan salmon kalau dijual harganya mahal. Tetapi seringkali ketika dibawa ke darat, ikan salmon yang tertangkap itu lalu dimasukkan di dalam sebuah ember besar, itu mati, saudara sekalian. Ya. Sampai satu kali ada seorang nelayan berpikir, wah, saya lihat kalau salmon dibiarin lemes dia. Maka dimasukkan satu ekor anak piranha ganas yang suka makan ikan salmon juga. Maka ketika piranha dimasukkan di dalam kolam yang besar itu, saudara sekalian, maka salmon lari sana sini, berenang sana sini supaya tidak digigit oleh piranha. Dan karena dia bergerak terus, dia nggak mati. Dia masih hidup sampai di darat. Dan itulah yang kemudian diambil orang dan dijual salmon yang segar, yang sangat disukai oleh banyak orang. Saudara, saya mau bilang bahwa seringkali kalau kita terlalu santai, kita lemah rohani. Tapi masalah datang dan sebagainya bukan untuk membunuh kita, tapi untuk membuat kita makin bergantung kepada Tuhan. Maka kita akan berdiri kokoh di dalam Dia. Adakah di antara saudara yang hari ini sedang mengalami pergumulan dalam keluarga, masalah keuangan, masalah pekerjaan atau apapun? Percayalah, pergumulan kalau kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan justru bisa meningkatkan iman kita. Dan saya mau berdoa, apapun tantanganmu, biarlah Tuhan memberikan kemenangan di tengah kesulitan. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang sedang mengalami kesulitan. Kami percaya kalau kami hidup konsekuen selaras dengan firman, ada kesatuan hati dan ada keyakinan bahwa kesulitan yang datang untuk mendewasakan iman kami, untuk kami berkemenangan, kami yakin mujizat masih terjadi. Hamba berdoa, apapun yang menjadi pergumulan anak-anak Tuhan dalam nama Yesus, kiranya kekuatan dan kemenangan Tuhan berikan bagi kami. Dalam nama Yesus, kami berdoa dan menerima berkat dari Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin.